Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang aksi korporasi dan indeks harga saham. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Dia Yunufitasari dengan NIM 2023 12117 dan dua teman saya yaitu Ais Martianam Amelia Sari dengan NIM 2023 12132 dan Marsyah Nur Habibah dengan NIM 2023 12144. Pengertian aksi korporasi. Aksi korporasi sendiri merupakan aktivitas atau kebijakan yang dilakukan oleh emiten di pasar modal yang dapat memengaruhi jumlah saham yang beredar maupun harga saham di pasar, serta berdampak langsung terhadap kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu, setiap keputusan aksi korporasi harus mendapat persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Tujuan aksi korporasi sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja atau performance perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti penambahan modal kerja, ekspansi usaha, peningkatan likuiditas saham, dan pembayaran utang. Bentuk aksi korporasi ada 11. Yang pertama ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Yang kedua ada divestasi. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang dan dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh sekelompok investor. Yang keempat ada merger. Merger merupakan penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih aset perusahaan yang dimerger paling sedikit sebesar 50% saham perusahaan yang dimerger. Yang kelima ada konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Yang keenam ada right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diperoleh pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan melakukan emisi atau pengeluaran saham dari saham portable atau saham simpanan. Yang ketujuh ada reverse stock, artinya penggabungan beberapa saham menjadi satu saham. Yang ke-8 ada stock split. Stock split merupakan salah satu bentuk corporate action yang dilakukan emiten dengan cara memesan jumlah sahamnya atau split menjadi lebih banyak dengan mengurangi harga nominal per lembar. Yang ke-9 ada private placement, merupakan putaran pendanaan melalui penjualan surat berharga yang dilakukan tanpa penawaran umum perdana yang biasanya ditujukan kepada sejumlah kecil investor swasta yang telah dipilih. Yang ke-10 ada tender offer, adalah pembelian saham yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara menawarkan kepada pemegang saham publik yang ada untuk menjual sahamnya pada harga di mana investor tersebut bersedia membeli saham tersebut. Yang ke-11 ada dilusi. Dilusi saham adalah kepemilikan saham di suatu perusahaan menyusut atau menjadi lebih kecil karena perusahaan tersebut menerbitkan saham baru. Rights issue atau HMETD adalah penerbitan saham baru yang terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama dengan harga tertentu, umumnya lebih rendah dari harga pasar untuk menambah modal perusahaan. Mekanisme ini memberikan hak preemptif kepada pemegang saham agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya. Menurut Sunariah 2003, rights issue adalah penawaran saham baru secara terbatas kepada pemegang saham lama yang harus ditebus pada harga tertentu. Rights issue hanya dilakukan oleh perusahaan tercatat di bursa dan karena haknya dapat diperdagangkan maka RIC memiliki nilai yang timbul dari selisih antara harga pasar saham dan harga penawaran saham baru.
Tujuan RIC issue adalah menambah modal perusahaan dengan memperbesar modal disetor untuk keperluan ekspansi, restrukturisasi, dan kebutuhan lainnya. Investor berharap dana yang masuk melalui RIC issue dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Perhitungan harga teoritis saham HT akibat RIC issue dengan rasio R banding S dengan harga pelaksanaan HP adalah HT sama dengan R dikali HAC ditambah S dikali HP dibagi R plus S. Keterangannya HAC sama dengan harga saham saat RIC, HP sama dengan harga pelaksanaan. Penyesuaian jumlah saham setelah RIC issue dengan rasio R banding S dihitung sebagai E sama dengan R tambah S dibagi R dikali V. Keterangannya E jumlah saham setelah RIC issue, V jumlah saham sebelum RIC issue, jumlah saham baru yang diterbitkan, F sama dengan S dibagi R dikali jumlah saham sebelumnya. RIC issue menyebabkan perubahan harga teoritis saham dan peningkatan jumlah saham beredar. Contoh soal RIC issue bisa dilihat di tabelnya ya teman-teman. Apabila hari keempat saham DF melakukan RIC issue dengan rasio 7 banding 4 dengan harga RIC 1.500 per saham, hitunglah A. harga teoritis saham DF, B. jumlah saham setelah RIC, C. nilai penyesuaian, D. nilai dasar baru. Yang A. harga teoritis saham DF, HT sama dengan 7 dikali 750 ditambah 4 dikali 1500 dibagi 7 plus 4 sama dengan 1022,73 dibulatkan menjadi 1025. Yang B. jumlah saham setelah RIC, E sama dengan jumlah saham setelah RIC 4 ditambah 7 dibagi 7 dikali 2500 sama dengan 3929 lembar. C. nilai penyesuaian 1025 dibagi 1022,73 sama dengan 2,27. Nilai penyesuaiannya yaitu 2,27 dikali 3.929 sama dengan 8.918,83. D. nilai dasar baru sama dengan 9.725.000 ditambah 8.918,83 dibagi 9.725.000 rupiah dikali 9.725.000 rupiah sama dengan 9.733.019,18,83. Stock split dan reverse stock. Stock split adalah tindakan emiten pemecah saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan nilai nominal per lembar lebih kecil secara profesional. Aksi ini tidak mengubah total modal ditempatkan dan disetor, sehingga nilai investasi pemegang saham tetap sama, yang berubah hanya jumlah lembar dan harga per lembar. Tujuan utama stock split yaitu yang pertama menurunkan harga saham ke rentang perdagangan optimal, yang kedua meningkatkan likuiditas dan frekuensi transaksi, yang ketiga memperluas distribusi pemilikan saham, yang keempat meningkatkan daya beli investor khususnya investor kecil, yang terakhir menyamakan harga saham dengan perusahaan sejenis. Hal penting bagi investor yang pertama rasio stock split, yang kedua tanggal terakhir perdagangan dengan nominal lama, yang ketiga tanggal mulai perdagangan dengan nominal baru, yang keempat tanggal terakhir penyelesaian transaksi nominal lama, yang kelima tanggal mulai penyelesaian transaksi nominal baru dan distribusi saham di KSEI. Saham bonus dan saham dividen. Saham bonus adalah saham yang dibagikan dari agio saham tanpa setoran kas. Jumlah saham bertambah, harga per lembar turun proporsional, nilai investasi tetap. Manfaatnya menambah modal disetor, meningkatkan jumlah saham beredar dan likuiditas. Syarat utamanya yaitu agio cukup, saham portable cukup, disetujui RUPS. Dividen saham. Dividen yang dibagikan dalam bentuk saham baru dari laba ditahan setelah persetujuan RUPS. Pemegang saham yang tercatat pada tanggal tertentu berhak menerima. Persamaannya yaitu yang pertama kepemilikan investor tidak berubah, dibagikan proporsional, yang kedua menambah jumlah saham beredar, meningkatkan likuiditas, yang ketiga menambah modal disetor bagi emiten. Perbedaannya yang pertama sumber, saham bonus agio saham, dividen saham laba ditahan, yang kedua pajak, saham bonus bukan objek pajak, dividen saham objek pajak. Yang ketiga pencatatan emiten, saham bonus dicatat sebesar nilai nominal, dividen saham dicatat sebesar harga pasar
saham. Perbedaan sumber dana dan konsep harga teoritis. Perbedaan sumber dana agio saham, selisih harga jual saham di atas nominal, contohnya saham bonus. Yang kedua, laba ditahan, akumulasi laba bersih, dividen saham. Konsep harga teoritis, harga wajar saham setelah aksi korporasi, risk issue, stock split, dan lain-lainnya yang mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini menunjukkan pergerakan harga saham secara keseluruhan dan digunakan sebagai gambaran kondisi pasar modal serta perekonomian secara umum. Sebagai indikator pasar modal, indeks menunjukkan kecenderungan naik atau turunnya harga saham secara keseluruhan. Perubahan indeks mencerminkan kondisi pasar, apakah pasar sedang stabil, berkembang, atau mengalami tekanan. Sehingga investor menggunakan indeks sebagai acuan atau benchmark untuk menilai kinerja investasi dan kondisi pasar. Dalam perhitungannya, indeks menggunakan harga saham yang terbentuk di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan harga saham. Perdagangan sistem di Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui sistem elektronik yang disebut Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Sistem ini berfungsi mempertemukan permintaan beli dan penawaran jual saham secara otomatis sehingga terbentuk harga saham di pasar. Perdagangan saham berlangsung secara elektronik selama jam perdagangan bursa melalui sistem JATS. JATS menggunakan mekanisme lelang berkesinambungan sehingga transaksi terjadi secara terus-menerus. Dalam proses transaksi berlaku prioritas harga, yaitu harga beli tertinggi dan harga jual terendah didahulukan. Apabila terdapat harga yang sama, maka digunakan prioritas waktu, yaitu pesanan yang masuk lebih dahulu akan diproses. Dari mekanisme tersebut, harga saham terbentuk sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran investor. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pasar di Bursa Efek. Yang pertama ada pasar reguler, di mana transaksi saham dilakukan secara berkesinambungan melalui sistem JATS dengan satuan perdagangan lot. Biasanya pasar ini digunakan untuk transaksi saham harian dan menjadi dasar perhitungan indeks harga saham. Kemudian ada pasar non-reguler, di mana transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan langsung antara pihak pembeli dan penjual, yang digunakan untuk transaksi khusus seperti block sale atau transaksi outlot. Yang terakhir ada pasar tunai, di mana transaksi saham dengan penyelesaian dan pembayaran dilakukan secara langsung. Hal ini biasanya digunakan untuk penyelesaian transaksi yang memerlukan pembayaran segera. Selanjutnya ada faktor pergerakan harga saham dan fraksi harga. Yang pertama ada faktor internal, di mana ini bersumber dari kinerja keuangan, laba perusahaan, kebijakan manajemen, dan aksi korporasi yang akan mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai dan prospek perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana ini bersumber dari kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan situasi politik yang dapat mempengaruhi pasar secara luas dan menyebabkan fluktuasi harga saham. Yang ketiga ada sentimen pasar, di mana ini bersumber dari reaksi investor terhadap informasi dan isu yang berkembang di pasar modal yang menyebabkan perubahan harga saham dalam jangka pendek. Kemudian yang terakhir ada fraksi harga saham, yaitu bersumber dari ketentuan BEI mengenai batas perubahan harga saham, sehingga hari ini akan berdampak untuk menjaga keteraturan dan kewajaran perdagangan saham. Baik, dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, kesimpulannya adalah aksi korporasi merupakan keputusan strategis perusahaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan persetujuan pemegang saham untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi tersebut, baik yang bersifat strategis maupun yang berkaitan langsung dengan saham, akan mempengaruhi struktur pemodalan, kepemilikan, dan nilai perusahaan. Dampak dari aksi korporasi tersebut selanjutnya tercermin di pasar modal melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Harga saham terbentuk melalui sistem perdagangan yang teratur dan tercermin dalam indeks harga saham sebagai indikator kondisi pasar. Oleh karena itu, pemahaman atas aksi korporasi dan mekanisme pasar menjadi penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.